wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan Perang Hunain. Perang Hunain, penyebab tokoh, kronologi hingga hikmah. Perang Hunain adalah pertempuran yang terjadi di antara Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya melawan kaum Badui yang berasal dari suku Hawazin dan juga Thaqif. Perang Hunain ini terjadi pada tahun 630 Masehi atau 8 Hijriah. Lokasi Perang Hunain terjadi pada salah satu jalan dari Mekah ke arah Taif. Di bawah ini adalah pembahasan mata-mata politik mengenai tokoh, kronologi atau jalan peristiwa, hikmah hingga penyebab Perang Hunain. Isi ringkasan ini berdasarkan informasi perang didapat dari sebagai media terkait Sayyid Ali Asghar Razwi, Dr. Mustafa As-Sibai, dan Dr. Said Ramadan Al-Butni. Kronologi Perang Hunain berdasarkan Sayyid Ali Asghar Razwi menaklukkan terhadap Mekah memicu banyak konversi berbeda-beda hubungan Arab dengan Islam pada banyak negara di dalamnya. Namun di bagian timur dan tenggara kota Mekah banyak suku yang tidak ingin adanya pengharaman terhadap pemujaan berhala. Mereka sangat kaget dengan kecepatan meluasnya Islam di kota itu. Mereka berpikir kalau ini terus terjadi, maka tidak dalam waktu yang lama mereka akan dikelilingi oleh orang Islam. Lalu terisolasi dari suku penyembah berhala lainnya. Ketua dari perkumpulan tersebut merasa bahwa jika mereka membiarkan orang Islam menyatukan pencapaian yang mereka dapatkan saat ini, maka itu akan sangat membuat rugi para penyembah berhala. Akhirnya mereka mengambil keputusan untuk menyerang muslim yang ada di kota Mekah dan berniat menghancurkan mereka semua. Ia ingin orang-orang itu sadar kalau Islam adalah agama yang penuh dengan kebaikan dan ampunan. Kehilangan jantung dari pasukannya sudah dipastikan kalau mereka akan kalah dari peperangan itu. Abu Sufyan, seseorang ketua dari Bani Umayyah, hadir di perkemahan para muslim. Walaupun disebut mudah menerima Islam, dalam hati dia sangat ingin melihat kekalahan pasukan muslim dan juga pasukan muslim dibuang ke laut. Setelah satu orang lainnya yang berasal dari Bani Umayyah berkata kalau sihir dari Nabi Muhammad telah hilang saat dia melihat para pasukan muslim yang kabur terbirit dari pasukan musuh yang bergerak maju. Mereka pasti saat itu merasa sangat senang karena sudah membayangkan Tuhan mereka yang akan mereka taruh kekuasaannya di Ka'bah. Abu Sufyan dan anggota suku Bani Umayyah lainnya tidak bisa menyembunyikan rasa senang mereka atas kekalahan yang menimpa pasukan dari Nabi Muhammad. Namun rasa senang itu terbukti tidak bertahan lama. Dengan cepat ada perubahan dari hasil peperangan yang dilakukan Nabi Muhammad, karena pasti merasa sangat kecewa karena usaha terakhir dari keinginan terbesar mereka sudah hancur untuk mengembalikan kejayaan suku mereka. Orang-orang suku itu sudah kabur semua dan barang milik mereka diambil oleh pasukan Rasulullah. Untuk
Untuk para hewan tunggangan mereka diambil lalu dibawa ke tempat yang aman. Selagi itu dia memerintahkan untuk menangkap wilayah Taif karena orang di tempat itu sangat berbahaya dan sangat provokatif. Ia mengerahkan banyak pasukan untuk menangkan area itu. Tahanan juga banyak ditemukan di tempat persembunyian di Taif. Saat menuju ke Taif, Nabi bertemu dengan sekumpulan orang yang berkumpul melihat mayat seorang wanita. Al-Quran berkata bahwa jangan sombong dengan banyaknya jumlah pasukan yang kamu miliki, karena jumlah tidak menentukan hasil. Musuh menyerang menggunakan batu panah dan banyak benda tajam lainnya yang mereka gunakan untuk membunuh. Pasukan musuh terus maju menuju kota tujuan mereka. Muhammad pun sudah meneriakkan kepada mereka untuk berhenti. Ia berteriak, "Karena kalian pergi ke karang. Aku Rasulullah, anak dari Abdullah." Namun tak ada satupun dari mereka yang mendengar dan terus melesat ke kota Mekah. Hikmah Perang Hunain. Ada beberapa hikmah diambil dari Perang Hunain. Adapun hikmah dari Perang Hunain berdasarkan penjelasan Dr. Said Ramadan Al-Buti ialah sebagai berikut. 1. Banyaknya jumlah pasukan jadi tak bermanfaat baik bagi kaum muslim bila mereka tidak jadi orang yang bertakwa dan sabar. 2. Menyebarkan mata-mata ke dalam area musuh dengan maksud mengetahui kondisi dan juga keadaan mereka itu diperbolehkan. Hukum tentang tindakan ini dapat meningkat jadi wajib bila keadaannya menurut demikian. 3. Pemimpin boleh pinjam bersenjata dari kaum musyrik guna memerangi musuh kaum muslim dengan syarat kemuliaan kaum muslimin tak rusak. Kaum muslimin tak berada di bawah kerusakan kaum kafir dan tak mengakibatkan kaum muslim meninggalkan kewajiban. 4. Keberanian yang diperlihatkan Rasulullah dalam perang sudah sempurna. 5. Wanita muslimah keluar berjibat bersama para lelaki. 6. Pembunuhan terhadap para wanita, anak-anak dan para budak dalam jibat berlabel haram. 7. Hukum salab untuk orang yang dibunuh dalam perang. 8. Jihad bukan berdasar kedengkian terhadap orang kafir. 9. Pasukan kemujahidan dapat harta ghanimah hanya setelah imam membagikannya. 10. Keluar kebajikan Islam terhadap mualaf. 11. Diperlihatkan keutamaan kaum Ansar dan kecintaan Rasulullah terhadap mereka. Para kaum muslim sampai di Perang Hunain pada malam hari dan menginap di sana di bagian depan jalanan keesokan harinya. Pada pagi hari pasukan tersebut bergerak dengan Nabi Muhammad yang berada di belakang dan Khalid berada di barisan paling depan. Saat pasukan muslim bergerak melewati gerai di Hunain, Malik berkata, kalau mereka harus menyerang dalam kegelapan, itu sebelum fajar terbit. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.